الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan Basul Masail Rebu 27 Rabiul Tsani 1446 Hijriah, 30 Oktober 2024 Masehi. Masalah kedatangan Paus Fransiskus. Telah menyebar berita mengenai kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia, yang mana Paus tersebut disambut dengan tabuhan rebana dan marawis, serta diberi kesempatan untuk berpidato di dalam masjid. Hal ini menyebabkan banyak warga Indonesia yang mempertanyakan hukumnya. Pertanyaan: bagaimanakah hukum menyambut Paus dengan tabuhan rebana dan marawis? Maksudnya untuk penghormatan. Jawabnya adalah haram dan dilarang dalam agama. Bagaimana hukum mempersilahkan Paus untuk berpidato di dalam masjid? Jawabnya adalah haram dan dilarang dalam agama. Bagaimanakah hukum membacakan lantunan Al-Quran dari seorang hafidhoh untuk acara yang dihadiri Paus dan pembacaan Injil Lukas di masjid? Jawabnya adalah haram dan dilarang dalam agama. Bagaimanakah hukum mencium tangan dan kepala Paus? Jawabnya adalah haram, bahkan jika ia ridho dengan kekufurannya, maka dihukumi kafir dia. Masalah garis tangan. Belakang ini sebagian santri ada yang kenal dengan seorang yang diyakini bisa membaca garis tangan, sehingga mereka berdatangan untuk mengetahui ramalan jodoh mereka, menebak suatu kejadian dan menebak nasib. Pertanyaan: bagaimanakah hukum mendatangi orang yang ahli membaca garis tangan sebagaimana deskripsi di atas? Jawabnya, ini tidak boleh, haram, karena tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib selain Allah Ta'ala. Barang-barang seperti ini, menebak-nebak perkara yang akan datang, itu yang tahu adalah Allah. Itu tidak ada orang yang tahu gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya akhirnya jadi pedukun, jadi perdukunan, dukun bedek, kahana, kahin, dukun kahin. Lah orang yang mendatangi begini ini bisa berbahaya, ibadahnya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari. Makanya hati-hati dengan yang seperti ini. Begini loh, orang itu kalau pengen mulia di dunia ataupun di akhirat, takwalah kepada Allah, jelas jadi orang mulia. Kalau kamu pengen mendapatkan jodoh wanita yang solehah, jadilah orang yang soleh. Nanti tidak mendapatkan jodoh wanita yang solehah. Nggak usah tanya sama dukun. Insya Allah dukunnya sendiri itu juga kalah sama istrinya. Itu gak usah percaya sama dukun. Paham tuh? Jadi kalau pengen dapat istri yang salihah, ya berdoa kepada Allah. Ya Allah, datangkanlah kepada aku istri yang salihah, yang mendukung aku dalam perjuangan agama, yang membantu aku dalam perjuangan agama. Seperti Sayyidah Khadijah, yang mana beliau itu selalu mendukung baginda Nabi dalam perjuangan agama. Itu begitu. Itu minta. Lah kalau orang itu sudah bisa doa, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa doa, minta dikasih istri yang salihah, ataupun istri yang minta dikasih suami yang soleh, maka berarti dia akan mendapatkannya. Tapi kalau dia itu orang nakal, kemudian pengennya wanita yang salihah atau istri atau suami yang soleh, ya
itu ya jauh lah. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Itu sudah jadi pasangannya, orang itu cocoknya. Kalau kamu soleh, gitu. Kalau ketemu orang nggak soleh, nggak solihah, ya nggak cocok. Kalau ada wanita yang solihah, ketemu sama suami yang tidak soleh, yang fasik, ya tidak cocok. Cocoknya orang solihah itu ya mesti sama orang yang soleh. Cocoknya orang yang soleh itu saja ketemu sama orang yang solihah, ya seperti itu. Maka pengen jadi orang baik, jadilah orang baik dirimu itu ketemu sama teman baik. Itu nggak usah tanya sama dukun. Ya, hal-hal seperti itu nggak usah. Tanyalah sama dirimu sendiri. Tanyalah sama dirimu sendiri. Masalah mengunci masjid. Bagaimana hukum mengunci masjid yang hanya dibuka pada jam-jam tertentu, waktu-waktu sholat maksudnya, dan melarang orang tidur di dalamnya? Boleh saja mengunci masjid, hanya dibuka waktu sholat atau jam-jam tertentu, akan tetapi disunnahkan untuk membuka masjid 24 jam. Nah, 24 jam. Jadi menutup masjid dikunci selain satu sholat, karena dikarenakan di dalam masjid itu banyak barang-barang yang bisa berbahaya kalau dibuka, sedangkan di situ bukan tempat yang aman. Takutnya diambil barang-barangnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, boleh aja sebetulnya seperti itu. Tapi sunnahnya memang dibuka 24 jam. Biar untuk sholat orang. Kadang-kadang ya orang istirahat juga di masjid. Akikah untuk anak yang telah meninggal dunia setelah balik. Bagaimana hukum bagi orang tua mengakikahi anaknya yang telah meninggal dunia dalam keadaan telah balik? Setelah balik ya ini tidak disunahkan, karena kewajiban menjadi kewajibannya anak dan anaknya sudah mati. Kalau dia belum balik, beda, itu masih jadi orang tuanya. Kalau sudah balik, anaknya sendiri yang akikah. Kalau dia sudah mati, ya sudah, nggak akikah, orang tuanya nggak ada kewajiban, tidak disunahkan lagi untuk mengakikahi anaknya. Sudah balik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاشر سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.